sekarang penyimpangan terhadap cita-cita tersebut. Tiap hari kita baca di koran ketidakadilan, ketidakbenaran. Anak 14 tahun ketemu kartu telepon pulsa di jalan, ditangkap, diadili, ditahan, dipenjara belasan hari. Hakim, jaksa, polisi menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan tindakan semacam itu. Terjadi di negara kita. Orang kecil tidak mendapat suatu perlindungan yang baik. Saudara-saudara, kapal kita disandra, negara tidak berbuat apa-apa, bahkan kita bebaskan sandera itu dengan bayar tebusan kepada perompak. Petugas kita ditangkap negara lain, perbatasan kita diambil, kekayaan alam kita dirampok, ikan-ikan kita diambil. Negara yang 3/4 laut, kita mengimpor ikan sekarang. Ikan lele, ikan asin, ikan teri, kita impor. Garam kita impor. Rakyat kita, petani kita, buruh kita, pekerja kita menerima akibat daripada pengelolaan yang keliru. Partai Gerindra yang tegas mengatakan, marilah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana memang digariskan, dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, oleh pemimpin-pemimpin Republik kita yang melahirkan Republik kita ini. Saudara-saudara, bangsa kita ini adalah bangsa yang sedang menuju ke arah keadaan yang lemah. Dari hari, dari bulan, dari tahun ke tahun, yang kita lahirkan adalah bangsa yang lemah. Saudara-saudara, hal ini terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Yang menikmati kekayaan di Republik kita hanya segelintir manusia saja. Hal ini yang dikatakan oleh Partai Gerindra, harus ada perubahan, harus ada keberanian. Kita mengerti keadaan itu dan kita berani untuk menyampaikan hal itu kepada rakyat. Dan itulah perjuangan kita. Dalam hari-hari yang akan datang, mungkin saudara akan merasa, untuk apa saya jauh-jauh ke lembah Hambalang ini? Saya sudah menjabat, saya sudah menjadi pengurus. Untuk apa? Saudara-saudara, perjuangan kita sangat berat. Kenapa? Dari ratusan tahun, bangsa kita selalu ingin dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dari ratusan tahun, bangsa-bangsa lain datang ke kepulauan kita. Bukan kita yang datang ke mereka, mereka yang datang ke kita. Mereka selalu ingin menjajah, ingin mengambil kekayaan kita. Portugis datang, Spanyol datang, Inggris datang, Belanda datang, Jepang datang, dan sekarang banyak lagi negara-negara lain datang.
mengambil batu bara kita, mengambil minyak kita, gas kita, coklat kita, karet kita. Kita disuruh jadi pasar untuk mereka. Motor kita beli, buatan mereka. Mobil kita beli, buatan mereka. 65 tahun merdeka tidak ada mobil buatan Indonesia. 65 tahun merdeka tidak ada motor buatan Indonesia. Kita adalah bangsa yang sedang ditertawakan. Kita tidak merasa kita ditertawakan, tapi sungguh kita ditertawakan. Perjuangan kita tidak ringan. Ekonomi kita dikuasai hanya beberapa gelintir orang. Mereka suka keadaan seperti sekarang. Rakyat biar bodoh, miskin, rakyat hanya bisa beli barang saya, biarlah mereka seperti itu. Saudara-saudara, itu yang tidak kita inginkan. Bangsa Indonesia, kalau Gerindra berkuasa, harus punya mobil buatan Indonesia. Bangsa Indonesia, kalau Gerindra berkuasa, harus punya motor buatan Indonesia. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Bangsa Indonesia harus terhormat. Bangsa Indonesia terhormat. Bangsa Indonesia harus terhormat. Kalau kita miskin, anak-anak kita tidak boleh miskin. Kalau kita susah, anak-anak kita dan cucu-cucu kita tidak boleh susah terus. Karena Tuhan telah memberi karunia yang besar kepada kita. Kita harus menjaga karunia itu untuk anak dan cucu kita, untuk bangsa Indonesia yang akan datang. Saudara boleh miskin, tapi dalam hatimu saudara harus bertekad, anak saya, cucu saya tidak boleh miskin terus. Cucu saya tidak boleh jadi kacung. Cucu saya harus jadi tuan di rumahnya sendiri. Harus jadi tuan. Saudara-saudara ingat, itu cita-cita bangsa, itu cita-cita Gerindra. Kita tidak sekedar cari kursi DPR RI. Kita tidak sekedar cari kursi DPRD, tidak sekedar cari kabupaten, bupati. Kita lebih dari itu. Yang kita cari adalah kehormatan bangsa. Kita ingin bangsa. Saudara-saudara, perjuangan kita tidak ringan. Tidak ringan, saya katakan. Dari sekian ratus yang duduk di depan saya tidak tahu 6 bulan lagi berapa yang masih di Gerindra. Karena perjuangan kita tidak ringan. Siapa yang ingin membela kehormatan, siapa yang ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, pasti menghadapi tantangan yang berat. Negara-negara besar selalu ingin Indonesia kacau. Negara-negara tetangga kita selalu ingin Indonesia lemah. Mereka takut dengan kita. Padahal kita tidak berniat apa-apa. Kita hanya ingin rakyat kita bisa hidup sejahtera. Kita hanya ingin setiap laki-laki dan setiap perempuan hidup dengan layak. Itu yang kita inginkan. Setiap pemuda, setiap pemudi bisa dapat pekerjaan yang layak. Dapat penghasilan yang layak, bisa pulang ke rumah tiap hari melihat anak dan istrinya dengan keadaan baik, bisa senyum karena cukup makan, cukup obat, cukup susu, dan bisa sekolahkan anak. Itu cita-cita kita. Benar atau tidak, saudara? Kita tidak mau lebih dari itu.
Kita tidak mau yang berlebihan. Itu yang kita cita-citakan. Setiap yang di depan saya, setiap di dalam hatimu, pasti itu yang saudara harapkan. Itu yang saudara inginkan. Saudara-saudara, karena itu kita harus berani, kita harus teguh, kita harus tegar. Karena itu pertemuan semacam ini, kaderisasi semacam ini sungguh-sungguh sangat penting. Saya berterima kasih atas pengorbananmu. Dengan saudara hadir di sini, saudara sudah menunjukkan kerelaan saudara berkorban. Saya besar hati hari ini. Sekian ratus orang dari sekian kabupaten meninggalkan tempatnya atas dasar sukarela untuk di sini digembleng, dilatih. Dalam waktu yang singkat kita harus persamakan langkah kita, visi kita, bahasa kita, taktik kita, strategi kita. Kita harus menukar pengalaman kita. Kita harus persiapan karena kita ingin benar-benar kali ini di saat yang akan datang kita ingin merebut kekuasaan. Yang benar harus menang. Yang salah harus kita kalahkan.